nemunya adalah Rp25.000. Nah, inilah total pajak yang teman-teman bayar berdasarkan pendapatan teman-teman. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai hal yang sedang hangat, yaitu perhitungan pajak. Nah, lagi rame di awal 2023 karena ada aturan baru dari pemerintah mengenai pajak. Dan banyak juga dari teman-teman kita yang mungkin gagal paham dari berita yang dia baca gitu ya. Karena sekilas ketika dibaca, gaji 5 juta akan kena pajak 5%. Nah, dari sini kalau kita salah tangkap atau kita langsung mengolahnya 5% dan 5 juta, maka waduh gitu kan, kita bayar pajak sekitar 5% kali 5 juta itu paling sekitar 250.000 ya. Nah, gede banget gitu kan. Waduh, nah, ini buat pendapatan segitu ya bisa dibilang cukup lumayan lah, 250.000 buat beli nyicil HP baru juga bisa gitu kan. Nah, tapi kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara menghitung yang benar gitu ya. Jadi kita bisa lebih paham dan tidak gagal paham dengan berita tentang pajak ini. Nah, dan kebetulan juga teman-teman banyak yang request bahas mengenai laporan SPT dan pelaporan pajak untuk perusahaan. Nah, sebelum masuk ke dalam perusahaan, mungkin sedikit menyinggung mengenai PPH dulu ya, pajak penghasilan, karena memang perusahaan ketika menggaji karyawannya maka sudah dipotong PPH gitu. Nah, untuk biar tidak salah menghitung gitu ya. Jadi kita sekaligus bahas mengenai PPH ini. Nah, kalau teman-teman lihat PPH ini, sebenarnya aturannya ini saya bilang cukup bagus. Coba teman-teman lihat di tabel ini gitu ya. PPH sebelumnya itu 0 sampai 50 juta kena pajak tarif 5%. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa di undang-undang pajak ini yang saya tampilkan 0 sampai 50 juta itu kalau nggak salah 2008 kalau nggak salah ya, karena di 2020 itu tidak ada perubahan angka, aturan saja yang lebih banyak berubah. Nah, sedangkan untuk UU di sini tulisannya HPP gitu ya, harmonisasi apa gitulah. Nah, pajak bukan terakhirnya gitu ya. Kita tidak terlalu bahas itu gitu kan. Nah, ini justru angkanya meningkat dari 0 sampai 60 juta. Jadi pendapatan yang mungkin kalau kita bilang kan ada inflasi gitu ya. Kalau sebelumnya 50 juta saja itu sudah kena 5%, atau kalau kita bilang 50 juta itu 5% dan di atasnya itu udah kena pajak yang lebih tinggi. Sedangkan sekarang 60 juta itu masih masuk 5%. Jadi kalau kita bilang justru lebih enak karena angka gaji mungkin 5 jutaan dan mendekati 60 juta yang kena pajaknya ya. Ini kita belum bahas totalnya, nanti itu masih kena 5%. Sedangkan kalau kita lihat di tabel juga, angka 5 miliar ke atas itu kena 35%. Sedangkan di undang-undang sebelumnya angka 500 juta ke atas, berarti sampai 1 miliar, sampai berapa miliar pun, 5 miliar ke atas pun itu angkanya tetap 30%, sorry ya. Maka kalau kita bilang, wah ada peningkatan nih untuk sedikit memajaki orang kaya gitu ya, biar orang kaya bisa bantu sedikit lah ke teman-teman yang mungkin sedang membutuhkan gitu ya. Jadi dari undang-undangnya angkanya saya bilang ya bagus, menyesuaikan karena ya ada pertumbuhan ekonomi sebagai, dan ada macam-macam ya, kalau kita bilang ada inflasi, jadi tidak relevan kalau misalkan pajaknya ngikut aturan yang lama gitu. Nah, oke, tapi biar kita nggak salah paham, kita coba akan menghitung pajak dulu ya. Kita udah bahas mengenai perubahan pajak yang tadi. Dan rentang-rentangnya seperti tadi di tabel. Jadi ada angka 0 sampai 60 juta penghasilan per tahun. Maksudnya yang kena pajaknya ya, bukan penghasilan. Nah, ada penghasilan, dan ketika penghasilan dikurangi PTKP atau pendapatan yang tidak kena pajak, nah total itu yang nanti dihitung sebagai pajak. Nah, kalau teman-teman bingung, makanya ini ada papan. Jadi kita coba menghitungnya bersama-sama. Saya ambil contoh di sini, mungkin kita ambil rata-rata gaji yang umum aja ya. Nggak ngomong UMR juga, justru di atas UMR biar kita kebayang gitu ya, bahwa gaji segitu aja bakalan pajaknya cuma seberapa gitu. Kita anggap 5 juta aja, karena yang lagi rame 5 juta, 5% berarti kan
kehitung di kepala itu 250.000. Nah, ternyata kalau kita hitung ternyata nggak segitu. Nah, pembuktiannya seperti ini ya. Kita ambil kasus gaji gitu ya. Gajinya 5 juta. Nah, sebelum kita bilang gaji 5 juta ini ada beberapa kondisi ya teman-teman. Jadi ada kondisi di mana dia itu si subjek pajak. Kalau kita bilang ya, kita itu kalau punya penghasilan lalu dan kita kita itu sebagai subjek pajak kalau dibilang sama orang pajak gitu ya bahasanya kita. Nah, dia ini pertama keadaannya seperti apa? Apakah dia menikah ataukah dia masih jomblo gitu ya. Nah, lalu kalau masih jomblo pun dia kira-kira punya tanggungan nggak di rumah gitu kan? Apakah dia hidup sendiri atau dia punya tanggungan seperti mungkin ada orang tua yang perlu dia rawat, atau mungkin ada adik yang menyekolahkan adik dan sebagainya gitu ya, yang menjadi tanggungannya dia. Oke, orang ya lebih terutama ya. Kalau teman-teman, saya kan juga punya tanggungan kucing gitu ya, itu tidak termasuk gitu. Jadi berapa orang yang ditanggung oleh dia. Nah, itu ada klasifikasinya. Jadi klasifikasinya seperti ini. Nah, teman-teman bisa baca aja sendiri. Itu ada tarif PTKP-nya. Nah, maka perlu dibedah dulu nih, kira-kira dia orang yang statusnya seperti apa gitu kan. Ada tabel itu ya, ada tidak kawin, kawin dan punya istri. Nah, kawin, punya istri dan dua-duanya kerja. Nah, kalau kawin punya istri ya normal gitu ya. Oke, ada yang kawin ternyata istrinya tidak kerja. Nah, maka PTKP-nya segini. Nah, kalau dua-duanya kerja, maka kan pendapatannya gede nih. Kalau PTKP-nya terlalu rendah, akhirnya pajaknya akan terlalu gede gitu kan. Nah, makanya ada penyesuaian juga. PTKP atau kalau teman-teman searching di Google, PTKP itu pendapatan yang tidak kena pajak. Jadi kalau teman-teman dapat gaji 2 juta gitu ya, akan tidak manusiawi kalau 2 juta aja itu dipajaki oleh pemerintah gitu kan. Maka memang perlu ada standar, istilahnya gaji yang oke lah, kamu nggak usah bayar pajak lah karena buat hidup aja mungkin masih pas-pasan gitu kan. Nah, kalau sudah merasakan kenikmatan gitu ya, lalu karena juga menggunakan fasilitas umum, oke lah, ayolah bantulah negara untuk memperbaiki fasilitas umum kayak gitu ya dengan pajak gitu ya. Oke. PTKP ini ada standarnya yang ada di tabel ini. Maka sambil teman-teman lihat, mungkin saya kasih case aja sini bahwa 5 juta tadi ini orangnya jomblo gitu ya, jomblo dan tidak punya tanggungan, agar kita menghitungnya lebih gampang. Atau punya tanggungan juga nggak masalah juga sih gitu kan, karena tinggal ubah angka PTKP-nya aja gitu. Oke. Lalu setelah kita hitung gaji ini, gak langsung kita hitung pajaknya, karena nanti kan kita kurangi dulu dengan pendapatan tidak kena pajak masing-masing golongan gitu ya. Nah, 5 juta ini kita kali 12 bulan dulu karena di total selama 1 bulan gitu ya. 5 juta kali 12 bulan, maka kalau kita hitung aja ya, 5 juta ini gaji pokok ya teman, bukan gaji pokok, terima bersih, gaji yang diterima, gaji kotor, gimana ya bahasanya ya, pokoknya gaji yang diterima, jadi sudah ditambahkan tunjangan sebagainya gitu ya, sudah dikurangi oleh mungkin bisa jadi biaya apa itu namanya hari tua gitu ya, pensiun. Nah, itu kan ada biasanya kayak biaya-biaya gitu ya, potongan karena terlambat. Nah, pokoknya yang teman-teman terima kira-kira seberapa gitu kan. Nah, 5 juta kalau kita anggap aja 5 juta ini udah dapat semua ya, udah dapat uang makan, uang transportasi gitu ya. 5 juta dikali 12 bulan jatuhnya, maka pendapatan teman-teman selama setahun adalah 60 juta gitu ya. Ya ini kita nggak usah terlalu ribet, masih segini gitu ya. Oke, sudah dapat. Nah, ini nggak langsung kita hitung pajaknya, tapi kita hitung dulu, kita kurangi pendapatan Anda atau pendapatan karyawan Anda yang tidak perlu dikenai pajak gitu ya. Nah, ada di tabel itu. Nah, kalau kita lihat tabel, dia orang jomblo, maka PTKP-nya itu 54 juta. Maka dikurangi PTKP kalau teman-teman tadi lupa, pendapatan tidak kena pajak gitu ya, itu dikurangi 54 juta gitu ya, dia dikurangi 54 juta. Jadi ini 54 juta ini nggak boleh diganggu sama pemerintah gitu ya. Kalau di bawah itu dipajaki berarti ya kasihan yang dipajakinya. Oke, kita kurangi, maka 60 kurangi 54 dapatnya 6 juta rupiah. Nah, 6 juta rupiah inilah yang kena pajak. Nah, berapa persen gitu kan. Nah, kalau teman-teman tadi lihat 0 sampai 60 juta itu kenanya 5%.
Nanti kita coba akan belajar yang progresif juga ya, tapi kita karena lihat cuma 6 juta nih, nah maka 0 sampai 60 dia dikali 5%. Jadi 6 juta ini pun nggak langsung 6 juta pajaknya, bukan juga sih. Jadi 6 juta masih dikali lagi dengan angka 5% tadi. Nah, kita kali gitu ya. Pajaknya 5%. Oke, jebret. Nah, 5% dari 6 juta itu berapa? Biar saya nggak salah hitung, saya coba pakai kalkulator. Ya, 6 juta kali 5%. Dapatnya itu 300.000. Oke, masih agak besar ya. Dan ini itu adalah pajak selama 1 tahun. Nah, maka kalau kita bilang bayar pajak bulanannya ketika teman-teman terima gaji, 300.000 inilah yang dibagi 12 gitu ya. Dibagi tulisannya gimana? Seret gini ya. Set. Nah, dibagi 12. 300.000 dibagi 12.000. 300.000 dibagi 12. Nah, biar saya nggak salah hitung lagi, saya bagi 12. Saya pakai kalkulator, nemunya adalah 25.000 rupiah. Nah, inilah total pajak yang teman-teman bayar berdasarkan pendapatannya teman-teman. Nah, jadi dari 5 juta bayar 25.000 rupiah. Apa ya? Itu kalau dibilang ke Indomaret, saya sebut merek. Ya, anggap aja itulah ya. Pokoknya kemanapun itu parkirnya 2.000 rupiah per hari. Anggap aja teman-teman sudah parkir paling 10 hari udah 10 hari lebih lah, 25.000. Apalagi kalau teman-teman bawa mobil mungkin udah cuma 5 kali parkir segitu ya. Jadi nggak masalah, nggak usah khawatir gitu ya. Oke, lalu bagaimana yang pendapatannya 10 juta gitu kan? Nah, coba kita hitung juga 10 juta tapi jomblo gitu ya, biar kita cepet. Mungkin saya ganti-ganti angka aja ya. Oke, saya hapus dulu. Set. Nah, ini juga pasti totalnya akan berubah gitu kan. PTKP-nya nanti juga akan berubah sampai bawah, jadi saya hapus dari sini semuanya. Oke. Set. Nah, kita akan belajar mengenai pajak progresif karena PTKP ada bersifat progresif ya. Ketika pajaknya lebih dari ini berapa persen, nah itu kan kalau hitungnya langsung 35% nyel gitu kan. Wah, bayangkan aja kalau teman-teman dapat penghasilan anggap aja 500 juta nih ya, 25%. Wah, itu kan juga lumayan kerasa nih, langsung 20%-nya gitu kan. Wah, gede banget gitu kan. Nah, tapi sebenarnya kita hitung lagi kayak gini ya. Jadi negara tidak merampok. Atau mungkin yang akal-akalan negara. Saya nggak bahas itu. 10 juta. Oke, dia jomblo, maka pendapatannya kalau kita bilang 10 juta dikali 12 maka 120 juta rupiah. Nah, dia karena jomblo maka tetap dikurangi 54 juta. Oke, gitu ya. 54 juta. Nah, baru kita akan hitung pajak gitu ya. Jadi pendapatannya dia yang kena pajak, kita potong dulu nih sama pendapatannya dia yang benar-benar nggak boleh kena pajak gitu kan. Nah, setelah dihitung 120 juta kurangin 54 itu ini 6, ini 6. Nah, 66 juta. Nah, 66 juta ini yang akan kena pajak gitu ya. Jadi seperti tadi ya, seperti yang pertama dikurangi dulu PTKP-nya dulu. Nah, sekarang baru pajaknya, progresifnya gitu kan. 66 juta kita tulis ini. Pajak level 1 dulu nih. Pajak PJ gitu aja ya. 1 atau progresif yang satunya yaitu 0 sampai 60 juta. 0 sampai 60 juta. Nah, 60 juta angka 66 juta ini mengandung pajak progresif 1 dan progresif 2. Jadi ini kan 0 sampai 60 juta. Maka teman-teman kalau bisa dibilang gini ya, 60 juta gitu ya. Nah, ada berdiri sendiri tuh. Itu yang kena gelombang 1, 5%. Nah, dia mengandung sisa lagi 6 juta. Gitu ya. Nah, jadi kalau dibilang 60 juta di awal, pajak satunya dia 60 juta dikali 5%. Nah, biar saya nggak salah hitung, kalau nggak salah 60 juta kali 5% itu totalnya
itu 3 juta. Oke, gitu ya. Benar nggak sih? Tut kali 5%. Ya benar. 300.000 ya. Sorry, saya hitung lagi. 60 juta. Sorry, benar 60 juta kali 5%. Terus ya 3 juta, benar. Wah, saya pintar matematika ya. Oke, 3 juta. Nah, lalu untuk pajak progresif yang kedua, nah ketika angka di atas 60 juta sampai 250 juta itu yang dikenai 15%. Maka ini yang dikali 15%. Bukan 66 jutanya, tapi yang masuk ke dalam progresif yang keduanya. Maka 6 jutanya. Ini 1, ini 2. Nah, ditulis ini 6 juta. Tapi lebih gede sih, kali 15%. Sama dengan berapa? Kita coba hitung. 6 juta kali 15%. Terus 900.000. Nah, oke. Wah, ngorot nih. Nah, 900.000. Spread. Berarti total pajak yang harus dia bayar adalah 3,9 juta, gitu ya. 3,9 juta itu per tahun, gitu ya. Kalau dia bayar per bulannya, maka kita bagi 12. Set. Berapa 3,9 juta bagi 12? Coba kita hitung. 3.900.000 bagi 12 sama dengan 300 merah aja deh, 325.000 rupiah. Nah, pendapatannya teman-teman 1 bulan 10 juta, bayarnya cuma 325.000 rupiah. Alhamdulillah. Oke, itu perhitungan pajak yang kalau kita bilang karyawan, mungkin karyawan kontrak atau apa. Nah, karena ada sedikit perbedaan ketika karyawan sudah menjadi karyawan tetap, itu beda lagi karena ada biaya mungkin yang tidak ada di perhitungan pajak yang seperti karyawan kontrak ya. Jadi kalau pokoknya ini gaji yang teman-teman terima, kurangi yang kayak potongan potongan hari tua BPJS ya, BPJS Ketenagakerjaan itu kan ada potongan, lalu dipotong lagi misalkan teman-teman cuti atau dipotong apalah gitu kan, pokoknya biaya-biaya apa gitu lah. Nah, tapi juga perlu ditambah oleh biaya-biaya yang teman-teman terima kayak biaya makan, biaya transportasi, bonus sebagainya, itu masuk sini angka 10 juta ini. Nah, biar simpelnya saya tulis aja 10 juta. Nah, tapi kalau di pegawai tetap itu ada yang berbeda. Nah, seperti apa? Saya lanjutkan gitu ya. Saya potong dulu karena saya bersihkan ini dulu ya. Oke teman-teman, kita mulai kembali. Nah, tadi video saya jeda sedikit karena saya perlu menghapus papannya dulu gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana kalau pajaknya itu untuk karyawan tetap, karena ada yang berbeda ya. Ada kalau di karyawan tetap itu namanya biaya jabatan. Nah, biaya jabatan ini karena hitungannya pakai persentase, jadi memang di dalam perhitungannya juga ada ada slot perhitungan sendiri ya. Karena kalau kita bilang tadi karyawan yang ya mungkin yang karyawan tidak tetap atau karyawan kontrak apalah itulah, pokoknya pendapatannya dia itu kan tinggal pokoknya terima bersihnya dia berapa gitu kan. Nah, sedangkan kalau karyawan tetap itu dia terima bersihnya tapi ada biaya jabatan yang angka persentasenya itu 5% dari gajinya dia gitu kan. 5% dari gajinya dia pun itu ada batasannya gitu kan, karena dari gaji 5% dari gajinya dia dibatasi nih. Kalau dia gajinya sampai 100 juta misalkan gitu ya, masa yang tidak kena pajak yang dikurangi oleh biaya jabatan berpuluhan juta sih gitu kan. Nah, dibatasi, ada aturannya sendiri bahwa batas yang dia boleh, batas jabatannya dia yang tidak dikenakan pajak itu dalam setahun angkanya 6 juta atau per bulannya sekitar 500.000 rupiah. Nah, tapi dari angka 5%. Nah, gimana nih hitungnya? Nah, coba kita hitung nih.
misalkan gitu ya, dia gajinya 5 juta gitu ya, kita ambil lagi aja 5 juta, dan dia adalah orang jomblo. Ya, jomblo ternyata rezekinya lumayan banyak nih, 5 juta gitu ya. Nah, 5 juta ini coba kita hitung, sebenarnya bebas sih, kita mau kurangi langsung per bulan atau mau langsung dihitung setahun. Nah, kita hitung per bulan boleh gitu kan. 5 juta ini coba kita kurangi oleh biaya jabatan. Apa sih biaya jabatan itu? Mungkin teman-teman bisa searching aja. Jadi mungkin yang yang boleh ya, atau yang biasanya kalau kita bilang kalau teman-teman jadi pimpinan, jadi apa, mungkin kan ada spare biaya sendiri gitu kan. Tapi kalau bahasanya mereka itu biaya jabatan, kalau nggak salah tuh biaya, nah ini mungkin nanti ada di deskripsi aja ya, biaya untuk mendapatkan atau menagih memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai saya sebenarnya kurang paham, cuman intinya adalah bagaimana biaya itu untuk memelihara jabatannya teman-teman, entah itu kongko barang teman-teman gitu kan, itu mungkin seperti kayak gitu. Jadi biaya gitu ya yang digunakan untuk mendapatkan jabatan, menagih, memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja. Ya, nanti teman-teman cari tahu sendiri ya. Yang penting kita bagaimana menghitungnya dulu nih. Oke, biaya jabatan ini untuk karyawan tetap gitu ya, itu dikali 5%. 5% dikali gajinya teman-teman 5 juta. 5 juta, ini 5 ya, 5 juta. Wah, jelek sekali. 5 juta gitu ya. Nah, 5% dikali 5 juta, kita buka kalkulator lagi. Kira-kira berapa sih gitu kan? 3 kali 5%, kenanya 250.000 rupiah. Nah, maka teman-teman secara bersih atau bukan bersih ya, atau gaji yang nantinya akan dihitung untuk pajak itu 5 juta ini kurangi 250.000 ini, berarti sisanya adalah 4.750.000 rupiah. Nah, ini yang dihitung untuk pajaknya gitu. Nah, sekarang kalau kita hitung lagi pajak seperti kayak karyawan tadi ya, yang pajak PPh sebelumnya, ini dikali 12 dulu nih, kali 12 dulu. Nah, angkanya agak jelek, jadi saya pakai kalkulator untuk mempermudah. 4.750.000 dikali 12 dapatnya 57 juta. 57 juta. Set. Nah, sekarang kita kurangi PTKP atau pendapatan tidak kena pajak, PTKP gitu ya. PTKP dia jomblo, gaji 5 juta gitu kan, dia sendirian. Kalau jomblo berarti PTKP-nya tadi seperti di tabel 54 juta rupiah. Ketika dikurangi maka 3 juta rupiah. Nah, 3 juta rupiah inilah yang kita hitung pajaknya. 3 juta itu masuk ke dalam angka 0 sampai 60 juta. Maka pajaknya sama, yaitu pajak lapis pertama ya, pajak lapis L gitu aja 1 gitu ya, karena progresif 5% gitu ya. Nah, 5% sama dengan, berarti 5%-nya dari 3 juta berapa nih? Kita hitung. 5% kali 3 juta. Dapatnya 150.000. Nah, itu per tahun. Jadi kalau dibagi 12 dapatnya berapa ya? Bagi 12 12.000, pakai hitam aja kali ya. Padahal P-nya merah-merah ini buat pajak gitu ya. 12.500. Ya benar. Rupiah. Ya, itu pajaknya dia jadinya.
jauh lebih rendah karena dia ada biaya jabatan tadi ya. Nah, sekarang kita kasusnya kalau misalkan dia gajinya 10 juta gitu ya. Dia gajinya 10 juta, kira-kira bakalan dapat berapa sih gitu kan. Sama perhitungannya. Jadi kita hitung aja ini. Ini kita bagi ini 5-nya, ini 5 kita hapus. Nah, mungkin kalau pajak lapisnya nanti akan tetap ada 2 ya lapisnya sama kayak tadi. Jadi saya hapus ininya. Nah, 5% ini angka ini pasti akan berubah. Angka ini juga pasti akan berubah dan ini berubah. Ini juga pasti lah. Ya, mana yang berubah lagi aja. Ini yang pasti berubah. Oke. Dia 10 juta. Kita tulis 10 juta masih jomblo, biaya jabatannya dia, maka kita kalikan dulu. 5% kali 10 juta 10 juta gitu ya. 5% kali 10 juta berapa ya? 50.000 kali ya. Apa 500.000 ya? 500.000 kayaknya deh. 5% kali 10 juta. Ya, 500.000. Kalau angka 500.000 kayaknya sudah umum ya teman-teman. Jadi mungkin kayaknya kita ganti aja deh. Karena maksudnya saya mau mendemonstrasikan kalau maksimal itu 500.000 gitu kan. Biayanya dia anggap aja gini, 15 juta kita naikin ya. Kita ambil kasus dia 15 juta per bulan, jomblo. Banyak nih orang Jakarta 15 juta kan gajinya. Nah, kira-kira hitungannya berapa nih? Jadi kita kali 15 juta sama 5% gitu kan, biaya jabatannya dia karyawan tetap misalkan gitu ya, lagi rame dulu banyak yang share tuh selamat Anda diterima sebagai karyawan tetap Shopee gitu ya. Jadi kita hitung aja 5% kali 15 juta sama dengan 750.000 gitu ya. 750.000. Nah, tapi menurut aturan bahwa per bulannya maksimalnya adalah 500.000. Jadi dia nggak kena 750.000 nih. Dia kenanya untuk biaya jabatan itu 500.000 rupiah gitu ya. Pokoknya maksimalnya 500. Entah dia tiba-tiba biaya jabatannya di atas ini ya, 20 juta misalkan gitu ya, 20 juta gajinya dia, maka kan ketemunya harusnya 1 juta nih. Nah, ini tetap aja ketemunya 500.000 gitu kan. Karena yang di batas atasnya adalah 500.000, batas bawahnya tidak ada gitu ya. Oke, 500.000, maka gajinya dia kalau kita hitung kan kalian 15.000 nih, dipotong nih, nah 15 juta kan, nah, kita hitung jadinya 14.500.000. Nah, oke gitu ya, 14.500.000 gitu. Saya kayaknya 15.000 nya atas aja nih, 500.000. Nah, ini dikali 12 ya, untuk dapat angka per tahunnya berapa gitu ya. Oke, kita coba pakai kalkulator. 14.500.000 dikali 12 bulan, jatuhnya 174 juta. Lumayan setahun beli tanah gitu ya. PTKP-nya, maka teman-teman kalau lihat ini kan, pertama biar jejer aja ya, PTKP-nya tetap sama gitu kan, karena dia masuk ke dalam golongan belum menikah dan tidak ada tanggungan, maka tetap dikuranginya 54 juta gitu ya. Kita kurangi, jepret, dikuranginya berarti dapatnya adalah di sini 0 0 0 0 0 0 7 kurangi 52 dan ini 120 juta gitu ya. Nah, sekarang baru kita hitung lagi per lapis-lapisnya pajaknya dia gitu ya. Oke, kita lihat di sini pajak lapis pertamanya dia ada 60 juta. 60 juta. Masih ada sisa 120 juta yang masih ada sisa 60 juta lagi yang masuk ke dalam lapis kedua. Nah, balik lagi ke tabel tadi. Tabel yang teman-teman tadi lihat itu ya, 60 juta sampai 250 juta itu masuknya 15%. Maka dia kan nggak melampaui 250 ya. Karena lapis keduanya tetap masih 60 juta gitu ya. Nah, maka dia cuma dapatnya lapis 1 dan lapis 2 aja. Sekarang kita hitung. Pajak itu P, lapisnya gini gitu aja ya,
lapis 1. Nah, pajak lapis 1 5% dikali 60 juta gitu ya. Biar nggak bingung, saya kasih titik-titik sini, titik-titik gitu ya. Nah, 5% kali 60 juta, coba kita hitung lagi. Saya agak-agak lupa ya tadi berapa ya, 5% kali 60 juta. Kalau nggak salah 3 juta deh. Ya, 3 juta. Bener ternyata ya. Set 3 juta gitu ya. Nah, sekarang kita hitung yang pajak lapis 2 gitu ya. Pajak lapis 2 itu hitungannya udah 15%. Diambil dari sisa yang setelah dikurangi pajak lapis 1 tadi 60 juta juga. Dapatnya dari mana? Tadi itu ya, 60 juta udah masuk sini, 60 juta ini masuk sini gitu ya. 15% kali 60 juta dapatnya 15% kali 60 juta. Nah, dapatnya 9 juta. Lebih banyak ya. Dapatnya pajak lapis 2-nya 9 juta gitu ya. Jangan lupa teman-teman, ini adalah 1 tahun, berarti 12 juta. Nah, karena ini 1 tahun, maka kita perlu bagi lagi dengan 12 bulan. Angkanya bagi gini ya, 12 bulan, maka 12 bagi 12 1 juta rupiah. Ini pajak bulanannya dia. Sedangkan yang didapatkan sama dia 15 juta, jauh lebih gede memang dari perhitungan sebelum-sebelumnya. Oke, itu saja kayaknya kita bahas mengenai pajak, dan teman-teman sudah mendapat bagaimana menghitung PPh. Jadi kalau perusahaan ketika melaporkan pajak perusahaannya dia, itu kan ada banyak ya, ada PPh-nya bagi karyawannya dia gitu kan. Karena dia ketika membayarkan pajak, membayarkan gaji karyawan, mungkin sudah dipotong oleh pajak gitu ya, nanti dilaporkan oleh perusahaan PPh. Lalu nanti ada lagi PPN atas mungkin produk yang dijualnya gitu ya, atau atas jasa yang dia berikan. Jasa itu pun nanti ada kalau nggak salah masuk PPh ya, masalah pasal berapanya nanti kayaknya ada kondisi yang berbeda-beda. Nah, itu nanti coba teman-teman bisa konsultasikan dengan petugas pajak. Saya ingin membahasnya, cuman ya takutnya teman-teman banyak yang bingung gitu ya. Saya juga nanti takutnya salah menjelaskan. Nah, itu saja soal pajak. Untuk PPh-nya nanti ketika setahun, maka ya tinggal dilaporkan aja. Kalau setahun kemarin saya udah lapor pajak segini, dan itu bisa ada pajak yang dikurangin lah. Kayak apa? Mungkin teman-teman bisa tanya petugas pajak gitu ya. Misalkan gitu ya, gajinya tiba-tiba bulan depan itu dia banyak gak masuk nih, dia dapat potongan gaji nih gitu kan, potongan gaji ya, gajinya dipotong gajinya dipotong nih, jadi cuma dapat 10 juta misalkan, banyak bolosnya nih gitu kan. Nah, sedangkan kalau dia laporan kan 1 juta terus nih per bulan gitu kan. Nah, kalau nggak 1 juta ya udah, gimana dong hitungnya? Masa 1 juta berubah nanti jadi ini, nanti PTKP-nya berubah juga nanti kan, ngikutin pajaknya ini nanti berubah. Nah, maka nanti dihitungnya adalah setelah satu masa setahun SPT, ternyata dia bulan ini kurang kok gitu kan. Nah, uangnya bisa minta haknya diminta kembali gitu ya. Jadi saya harusnya pada bulan, misalkan bulan ini saya kan nggak bayar, saya nggak dapat gajinya 15 juta, 10 juta. Kalau 10 juta harusnya nggak sampai 1 juta dong pajaknya saya pada waktu bulan itu gitu kan. Nah, maka nanti ada pengembalian. Tapi kembali lagi, hitungan ini kan adalah tahunan ya, maka itu bisa diklaim setelah teman-teman melakukan SPT tahunan. Nah, itu uangnya bisa kembali, tapi jarang sih, kebanyakan malah nambah lagi karena ini kan tidak terhitung bonus gitu ya. Sedangkan kalau biasanya teman-teman terima bonus akhir tahun, nah itu di SPT tahunan dilaporkan tuh, ternyata saya mendapatkan bonus. Kok terlalu panjang ya. Oke, biar nggak berlama-lama di video ini, seperti itu saja untuk pajak, dan semoga ini bisa membantu teman-teman bagaimana menghitung pajak penghasilannya teman-teman, atau bagi teman-teman yang sedang mendirikan usaha bisa menghitung pajak penghasilannya bagi karyawannya masing-masing. Dan mungkin juga kalau teman-teman sebagai direkturnya ya berarti ada
penghasilan teman-teman juga ya. Itu aja, dan semoga ini membantu. Dan kalau teman-teman ingin membahas yang lainnya seputar bisnis dan ya mungkin mendapatkan insight atau mendapatkan sharing-sharing dengan para pengusaha lainnya, teman-teman bisa bergabung ke link grup WA yang ada di deskripsi. Silakan teman-teman ikut saja, tidak berbayar dan tidak wajib juga teman-teman harus bercuap-cuap di sana gitu ya. Tapi kalau teman-teman bisa sharing-sharing sana jauh lebih bagus, karena kita bisa memberikan lingkungan yang saling mendukung bagi usaha kita semua. Oke, sekian, sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa subscribe kalau video-video ini bermanfaat. Terima kasih.